هادي محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع سنته إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما kaum muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Hijrah adalah salah satu momentum sejarah Islam pada zaman Nabi SAW yang mengambil peran penting dalam perjuangan kaum muslimin. Kenapa? Karena perbedaan yang signifikan antara kondisi kaum muslimin sebelum hijrah dan setelah hijrah. Bagaimana kondisi kaum muslimin sebelum hijrah? Tertindas, teraniaya, lemah, dipermainkan, tidak punya kemandirian, ketakutan, dan seterusnya sifat-sifat yang menandai kelemahan. Selama berapa tahun mereka mengalami itu? 13 tahun. Selama periode Makkah, kaum muslimin senantiasa seperti itu. Tertindas, teraniaya. Kenapa? Yang pertama memang karena jumlah mereka yang sedikit. Pengikut Nabi SAW pada masa itu sedikit sekali. Dan pertambahannya sangat kecil. Karena masyarakat Makkah masih diliputi oleh faham paganisme, penuhanan terhadap berhala. Dan ini turun-temurun puluhan tahun, mungkin ratusan tahun dari nenek moyang mereka. Sehingga untuk merubah ideologi, merubah pola pikir itu sangatlah berat. Lalu, kapan terjadi perubahan setelah Nabi hijrah? Masya Allah. Sebenarnya hijrah Nabi itu sudah terjadi sebelum terjadinya hijrah ke Madinah. Nabi SAW menyuruh sahabat, beberapa orang sahabat untuk pindah ke Habasyah. Di mana Habasyah pada saat itu, walaupun di sana belum ada orang Muslim, tetapi Raja Habasyah itu sangat toleran, sangat berempati kepada Islam. Karena beliau adalah seorang, ya katakan saja ahlul kitab yang memegang teguh agama yang dibawa oleh Isa. Sehingga beliau tahu bahwa kehadiran Nabi Muhammad ini adalah janji Allah di dalam kitab-kitab sebelumnya. Inilah yang membuat sikap Raja Habasyah pada saat itu menampung kedatangan para muhajirin dari Makkah. Akan tetapi begitulah Nabi pun melihat bahwa Habasyah itu tidak pas. Bukan tempat yang tepat untuk pengembangan Islam. Lalu
beberapa sahabat itu disuruh diajak pulang kembali ke Makkah. Berjalanlah waktu, Nabi SAW setiap tahun menerima orang-orang yang datang haji dari Madinah. Terjadilah interaksi. Mulailah dakwah disebarkan, dakwah tauhid. Kemudian tertariklah beberapa orang yang datang haji dari Madinah. Setelah itu tahun berikutnya semakin hebat. Jumlah yang tertarik masuk Islam dari Ahlul Madinah semakin besar. Maka disepakatilah oleh Nabi dan penduduk Madinah pada saat itu bahwa mereka siap menunggu kehadiran Rasulullah dan kaum muslimin dari Makkah untuk pindah. Karena apa harus pindah? Karena memang tidak bisa dipertahankan akibat tekanan, siksaan, intimidasi, tidak hanya mental tetapi juga secara fisik. Beberapa sahabat meninggal, bahkan wanita muslimah dari kalangan penduduk Makkah yang bernama Sumayyah, juga keluarga Yasir mengalami cobaan berat dan meninggal di jalan Allah Ta'ala. Lalu akhirnya tahun berikutnya diputuskanlah untuk hijrah. Nah, jadi apa yang terjadi setelah hijrah? Luar biasa. Kondisi yang tak terbayangkan oleh siapapun yang mengamati sejarah kaum muslimin. Islam menjadi kuat. Islam menampakkan wajah aslinya. Islam adalah sistem yang siap untuk diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan. Dia merupakan sistem, tidak hanya sistem yang membangun hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga sistem yang dipakai untuk membangun hubungan sesama manusia dalam konteks sosial, ekonomi, politik, pertahanan, dan seterusnya. Itulah aslinya memang Islam. Maka di Madinah berdirilah, tegaklah sebuah daulah. Negara yang dipimpin, kepala negaranya adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat-ayat yang turun di Madinah coraknya berbeda dengan ayat-ayat yang turun di Makkah. Kalau ayat-ayat yang turun di Makkah sifatnya pembinaan akidah, pembinaan keyakinan, tetapi ayat-ayat yang turun di Madinah telah mengalami perubahan, perkembangan, yaitu ayat-ayat hukum. Demikianlah adanya sejarah. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Banyak hal yang dilakukan oleh Nabi. Yang pertama, poin-poin pentingnya membangun masjid. Jadi Rasulullah mencontohkan pusat sentral kegiatan umat Islam itu adalah masjid. Dari masjidlah bergerak. Segala kegiatan umat Islam itu dimulai dari masjid. Jadi ini merupakan pelajaran bagi kaum muslimin bergerak untuk mengembangkan Islam itu dari masjid. Dan masjid bukan hanya sekedar tempat orang sholat. Sebagaimana yang terjadi di zaman-zaman belakangan ini. Dikesankan bahwa masjid hanya sebagai tempat sholat. Selesai sholat orang bubar seluruhnya. Tetapi dulu pada zaman Nabi tidak begitu. Sampai-sampai Rasulullah menjadikan masjid di Madinah sebagai klinik untuk pengobatan prajurit yang luka perang. Masya Allah. Sampai seperti itu kegiatan masjid. Dan Nabi mengajak para sahabat bermusyawarah untuk merumuskan strategi perang juga di dalam masjid. Jadi itulah perubahan yang luar biasa. Masjid sebagai sentral kegiatan kaum muslimin. Kemudian yang dilakukan Nabi setelah hijrah ke Madinah, membangun persaudaraan atau yang disebut dengan ukhuwah. Jadi satu orang dari muhajirin dipersaudarakan dengan satu orang dari Ansar. Begitulah timbal balik. Dan persaudaraan itu betul-betul dilaksanakan secara konsekuen. Bahkan pada saat itu persaudaraan yang dibangun membuat
orang yang dipersaudarakan itu saling mewarisi karena belum turun ayat waris karena keturunan. Maka seorang Ansor dengan seorang Muhajirin, kalau salah satu meninggal, mereka mendapatkan warisan sebelum turunnya ayat-ayat waris. Jadi persaudaraan yang kokoh. Bahagiaku bahagiamu, susahmu susahku. Dan ini semuanya tergambar di dalam ayat-ayat Al-Quran. Bagaimana Allah memuji persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang menyiapkan tempat tinggal, tempat bermukim. Siapa mereka? Al-Ansar. Mereka siap untuk membantu saudaranya yang datang dari Makkah, yang berhijrah dari Makkah. Karena mereka tahu orang yang namanya hijrah senantiasa kondisinya memprihatinkan. Pasti mereka tidak memiliki kebutuhan-kebutuhan hidup, uang, bahan makanan, tempat tinggal. Itu semuanya disiapkan oleh kaum Ansar. Dan sejarah mencatat bagaimana hebatnya yang punya 2 rumah menyerahkan kepada saudaranya Muhajirin. Begitulah hebatnya persaudaraan. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Nabi, kata para ahli sirah, membangun ekonomi. Dahulu Madinah, kondisi ekonomi Madinah itu dikendalikan oleh kaum Yahudi. Kita tahu komunitas Yahudi, Yahud Bani Nadir, Yahud Bani Quraizah. Ya. Ini merupakan komunitas Yahudi yang cukup menentukan perekonomian penduduk Madinah sebelum datangnya Rasulullah. Lalu setelah Rasulullah hijrah, Nabi membangun pasar. Disinilah luar biasanya Nabi. Dan disinilah contoh bagi umat yang ingin membangun kekuatan. Tidak bisa ekonomi dianggap sepele. Mereka, Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, dari kita untuk kita. Kita yang menjual, kita juga yang membeli. Bukan kita membeli barang orang. Sehingga yang kaya tetap orang yang memproduksi barang. Kita tidak akan pernah jadi kaya. Kita hanya salesnya saja. Itulah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga marah besar Yahudi itu, marah besar dengan kedatangan Nabi. Karena sudah beralih. Ya. Keberpihakan sudah beralih. Kaum muslimin tidak mau membeli selain dari saudara mereka. Dan inilah yang kita tidak dapatkan di zaman sekarang. Padahal beberapa contoh belakangan ini, bagaimana perusahaan-perusahaan besar mengalami kerugian akibat boikot, dan itu terbukti di lapangan. Tetapi kita masih belum bisa berhasil membangun ekonomi sendiri yang mandiri. Kemudian berikutnya yang dibangun oleh Rasulullah itu apa? Kemiliteran. Masya Allah. Luar biasa. Rasulullah membangun kemiliteran. Kenapa? Karena yang akan dihadapi ini adalah negara-negara besar. Pada zaman itu ada namanya Romawi, ada namanya Persia. Tidak mungkin Islam bisa berkembang ketika berhadapan dengan 2 kekuatan ini. 2 kekuatan dunia itu tidak mungkin membiarkan Islam berkembang. Mereka tahu bahwa Islam ini berpotensi menguasai dunia. Lalu Rasulullah membangun kemiliteran. Maka lahirlah dari sahabat anak-anak muda yang diserahi amanah menjadi panglima perang, memenangkan peperangan itu. Di sana ada Khalid bin Walid, di sana ada Usamah bin Zaid, di sana ada Ali bin Abi Thalib. Mereka ini semuanya adalah komandan-komandan dalam perang. Jadi ini poin-poin yang dibangun Rasulullah ketika hijrah. Betul, tahun kedua setelah hijrah langsung dihadapkan dengan perang, yaitu perang Badar. Tahun ketiga perang, namanya perang Uhud. Selanjutnya perang Khandaq. Terus tiap tahun itu ada perang.
Jadi itu semuanya ditangkap oleh Nabi SAW, harus membangun kemiliteran, harus membangun ekonomi, harus membangun persaudaraan. Persaudaraan ini gunanya untuk menanamkan solidaritas, keberpihakan. Dan itu semuanya berjalan dengan sukses, alhamdulillah. Sehingga kita melihat di ujung perjuangan Nabi, tahun ke-8, Makkah berhasil diambil alih. Bayangkan, hanya 8 tahun Rasulullah di Madinah, Makkah yang tadinya menjadi base pertahanan yang dikuasai oleh kaum musyrikin bisa diambil alih. Ini kan suatu perjuangan yang luar biasa. Bukan perjuangan ecek-ecek. 8 tahun di Madinah, Rasulullah membawa pasukannya, 10.000 pasukan di bulan Ramadan, mengambil alih Makkah. Dan itu semua tercatat di dalam sejarah. Jadi, pelajaran tentang sejarah ini harus kita gali. Apa yang membuat kaum muslimin dulu kuat? Persaudaraan. Karena dari persaudaraan muncul solidaritas. Solidaritas yang dibangun atas dasar akidah. Bukan solidaritas yang dibangun atas kepentingan. Kalau solidaritas atas kepentingan, itu akan cepat berakhir. Ketika kepentingan saya tidak ada kepada orang lain, maka saya tidak merasa bersaudara. Tetapi kalau yang dibangun itu solidaritas akidah, sampai mati saya bersaudara. Dan persaudaraan tidak akan pernah hilang. Maka itulah yang dibangun Rasulullah SAW. Masjid, persaudaraan, ekonomi, kemiliteran, tatanan sosial yang kokoh. Maka apa yang terjadi di ujung hidup Nabi? Seluruh jazirah Arab dikuasai. Masya Allah. Bahrain seluruhnya. Yaman seluruhnya. Makkah, Madinah, semuanya dikuasai. Dan semuanya tidak mungkin hanya dengan doa saja. Walaupun doa merupakan peran penting, tetapi yang dibangun Rasulullah itulah dari kemiliteran. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ayyuhal ikhwatul muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Nur disebutkan janji Allah, umat Islam itu akan menjadi pemimpin dunia. Itu sudah janji Allah. Tapi ada syaratnya. Syarat-syarat itu harus dipenuhi. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah berjanji. Allah tidak pernah mengingkari janjinya kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal saleh. Lihat persyaratannya. Alladzina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Dia pasti akan memberikan kekuasaan kepada mereka sebagaimana dia pernah memberikan kekuasaan kepada umat sebelum mereka. Artinya, dulu sebelum datang umat Nabi Muhammad, Bani Israel itu menjadi penguasa dunia. Maka kata Allah, Allah berjanji kamu pada gilirannya akan menjadi penguasa dunia. Dan itu betul-betul terjadi sejak zaman Rasulullah, wabil khusus setelah peristiwa hijrah. Bagaimana pada masa Abu Bakar? Mayoritas wilayah Romawi dikuasai. Yang berada di sekitar wilayah Timur Tengah. Sebahagian wilayah Persia sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Pada masa Umar, tuntas
Persia 99%. Padahal Persia itu adalah imperium terbesar di timur. Gak usah tanya bagaimana tentaranya. Tak usah tanya bagaimana pengalaman perangnya. Ratusan tahun ketika berhadapan dengan tentara Umar, keok semua. Bagaimana dengan Romawi? Bekas jajahan Romawi jatuh ke tangan kaum muslimin setelah masa Abu Bakar. Abu Bakar berhasil menguasai wilayah Romawi, dituntaskan oleh Umar ibnul Khattab. Subhanallah. Jadi umat ini memang sudah dijanjikan Allah menjadi penguasa dunia. Tapi syaratnya alladzina amanu minkum wa amilus shalihat. Mereka beriman. Jadi keimanan kunci kuat untuk mendapatkan kemenangan. Kalau kamu tidak beriman, tidak ada kebanggaanmu kepada Islam. Tidak ada keyakinanmu kepada Allah Ta'ala. Kamu lebih yakin kepada dunia daripada kepada Allah Ta'ala. Kamu tidak beriman kepada apa yang harus diimani seorang mukmin hari akhirat. Mencari kesenangan abadi, surga Allah, akhirat. Bukan memuaskan diri dengan kesenangan dunia. Lalu wa'amilus shalihat. Mereka beramal soleh. Kemudian setelah ayat itu, di tengah-tengah Allah mengatakan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka beribadah kepadaku. Jadi kalau mau menang, tingkatkan ibadah dan jauhi syirik, la yusyrikuna bi syai'a. Apabila ini diperankan oleh kaum muslimin, maka janji Allah pasti akan datang kapan saja dan di mana saja. Mudah-mudahan kemenangan itu ada di tangan kita, kaum muslimin yang dirahmati Allah. Inna Allah malaikatahu salluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.